Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas langit sana. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, dari kalangan jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Semuanya akan kembali kepada satu kalimat pencipta, la ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Salam serta salawat tak lupa juga kita ucapkan untuk manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas permukaan bumi ini. Manusia yang menghabiskan seluruh usianya untuk mengurusi agama yang mulia ini. Tentu setelah pemutusan 20 tahun di Mekah atau 23 tahun di Mekah, 20 tahun di Mekah, dia menghadapinya dengan penuh cacian dan makian. Puncaknya sampai beliau diusir dari kampung halamannya. 13 tahun di Mekah, sampai diusir dari kampung halamannya, dan beliau berhijrah menuju kota Madinah. Dan di sanalah, di kota Madinah, turun perintah halal dan haramnya Allah, dan juga turun perintah jihad dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di potongan ayatnya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Manusia yang terbaik ini kita tidak asing lagi di telinga kita. Beliau bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita ingin memuji Allah dan memuji makhluk yang termulia ini, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 30 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah kalau mengikuti kalender Saudi Arabia. Tapi 23 kalau mengikuti kalender hijriahnya kita di negara Indonesia. Baik, ala kulli hal jemaah sekalian, kita masih berada di salah satu bulan yang Allah muliakan. Dan jemaah sekalian, sebagai pengantar dari kajian rutin kita, sebelum kita masuk ke kitab yang kita bahas, kami ingin menyampaikan kembali kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk teman-teman yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan salat subuh secara berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatal isya bi jama'atin." Siapa yang mengerjakan salat Isya secara berjamaah, fa ka'annama yusalli nisfal lail, baginya mendapatkan pahala, dicatatkan untuknya pahala sedang mengerjakan salat seperdua malam. Salat Isya berjamaah dicatatkan pahala mengerjakan solat seperdua malam. Jadi jamaah sekalian, kalau malam itu dihitung dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi, ya jam 6 pagi, maka seperduanya berarti dari jam 6 sampai jam 12 malam dicatatkan pahala solat bagi orang yang melaksanakan solat Isya secara berjamaah. Cukup sampai di situ hadisnya? Tidak, masih ada lanjutannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shalla salatal fajar," dan siapa yang mengerjakan solat fajar atau solat subuh bi jama'atin, juga dalam keadaan berjamaah.
maka dicatatkan pahala baginya melengkapi 1/2 malam yang tersisa. Jadi dijaga solat isya dengan solat subuh secara berjamaah, maka insya Allah semalaman suntuk kita dicatatkan pahala sedang mengerjakan solat. Maka ini tentu sebuah kabar gembira. Lalu mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau saya terbangun lalu kemudian melaksanakan solat malam lagi? Maka itu adalah tambahan fadilah, dan sebaik-baik solat atau solat yang paling afdol setelah solat yang Allah wajibkan adalah solat malam. Baik jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-8 di bab yang kedua atau hadis yang ke-24 dalam kitab Al-Jami', kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Hadisnya jamaah sekalian, larangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, larangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh diboikot saudara muslim lebih dari 3 hari. Nanti kita akan jelaskan. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya dan juga sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Kita bacakan dan terjemahkan. An Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Ayyub, dari bapaknya Ayyub, semoga Allah meridhoi beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim. Kalau tidak halal berarti haram. Baik, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu fauqa salasa layalin, untuk menghajar. Hajar ini bukan hajar ya, tapi hajar ini boikot, mendiamkan saudaranya fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza, ketika mereka saling bertemu di jalan, satu dengan yang lainnya saling memalingkan wajah supaya tidak saling melihat. Ini yang dimaksud ya, karena saling memboikot. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Lanjutan hadisnya, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, dan yang terbaik dari kedua orang tersebut adalah yang paling pertama mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Apa itu kalau muttafaqun alaih? Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala jami'an. Baik jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tadi sahabat yang meriwayatkan hadis? Siapa? Abu Ayyub, bapaknya Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Tapi jemaah sekalian, kita belum pernah menjelaskan siapa ini atau tidak. Kita belum pernah menceritakan siapa ini Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka kita akan masuk sedikit di biografi beliau. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau dari orang-orang Ansor. Ya, karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 kelompok besar, satu Muhajirin dan satu Ansor. Abu Ayyub termasuk dari sahabat golongan orang-orang Ansor. Pertanyaannya, yang mana yang dimaksud orang-orang Ansor? Ya. Orang-orang Ansor dengan Muhajirin. Yang Ansor yang mana? Ansor adalah penduduk asli kota Madinah. Muhajirin penduduk asli kota Mekah yang berhijrah menuju ke kota Madinah. Baik jemaah sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari beliau adalah orang asli Madinah. Akan tetapi dia punya hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi dia di Mekah sebenarnya di awal-awal ya, dia ada di Mekah.
Tapi jemaah sekalian, hubungan kekerabatan antara Abu Ayyub Al-Ansori dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diambil dari jalur neneknya sahabat ini, ya, dari neneknya Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian jemaah sekalian, Abu Ayyub, Abu artinya bapak, ya, bapaknya Ayyub. Berarti bukan ini nama aslinya. Ini dikenal dengan istilah nama kunyah. Ya, nama kunyah, nama yang disunnahkan. Dan jemaah sekalian, kita juga disunnahkan punya nama kunyah. Ya, misalnya nama kita Firdaus, ya. Di sini minta maaf kalau ada namanya Firdaus. Misalnya Firdaus, dia punya anak namanya Fatimah, maka bisa pakai nama kunyah Abu Fatimah. Ya, bapaknya Fatimah. Demikianlah disunnahkan untuk punya nama kunyah. Ya, seperti anak misalnya, nama anak pertama saya adalah Abdullah. Jadi Abu Abdillah atau Abu Abdullah. Begitu juga dengan teman-teman yang punya anak, bisa dinisbatkan kepada anaknya atau bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Misalnya nama bapak saya Idris, maka bisa Ibnu Idris, anaknya Idris, atau Abu Abdillah, bapaknya Abdillah. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, Ustaz, bagaimana kalau nama anak saya misalnya Siti? Ya enggak apa-apa, Abu Siti ya. Atau misalnya Joko, ya, Abu Joko, ya, enggak apa-apa. Dan bisa juga tidak dinisbatkan kepada anak, ya, bisa nama yang kita senangi, ya, seperti misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha, itu beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak punya anak, tetapi beliau punya nama kunyah Ummu Abdillah, mamanya atau ibundanya Abdillah. Ya bisa, tergantung nama-nama yang kita senangi. Dan coba cari nama-nama yang baik. Dan dua nama yang paling terbaik, yang paling Allah cintai adalah Abdullah dengan Abdurrahman. Ya, Abdullah dengan Abdurrahman. Baik, jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu taala anhu, seperti yang kita tadi katakan, beliau ini pakai nama kunyah. Nama aslinya adalah Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Ya, ingat namanya ya, Khalid bin Zaid. Nama asli dari Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu taala anhu. Dan jemaah sekalian, banyak di antara para sahabat itu lebih terkenal dengan nama kunyahnya dibandingkan dengan nama aslinya. Contoh misalnya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah sering kita dengarkan, tetapi dia itu bukan nama aslinya Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, siapa nama aslinya Abu Bakar? Abdullah, ya, Abdullah bin Abi Kuhafah. Karena jemaah sekalian, 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya huruf pertamanya dari namanya adalah Ain. Abu Bakar Abdullah, Ain, ya, huruf Ain, Abdullah. Kemudian Umar, Ain juga, Umar. Kemudian Utsman juga Utsman, huruf Ain. Ali juga demikian, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi jemaah sekalian, bukan hanya para sahabat yang kadang lebih terkenal dengan nama kunyahnya dibandingkan dengan nama aslinya. Para ulama juga demikian. Banyak yang lebih terkenal dengan nama kunyahnya dibandingkan dengan nama aslinya. Kita angkat contoh Imam Syafi'i. Pernah dengar nama Imam Syafi'i? Sering dengar, Ustaz. Siapa nama aslinya? Muhammad bin Idris. Jadi kalau kita mengatakan Imam Muhammad bin Idris berkata demikian, mungkin sebagian orang mengatakan, siapa ini Imam Muhammad bin Idris? Tapi begitu kita mengatakan Imam Syafi'i berkata, oh, Imam Syafi'i sering saya dengar, itu sama orangnya. Demikian juga dengan ulama-ulama yang lain, seperti misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nama aslinya itu bukan Ibnu Taimiyah. Ya, siapa nama aslinya Ibnu Taimiyah? Pernah dengar nama Ibnu Taimiyah? Siapa nama aslinya? Tidak tahu? Nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu taala. Ini juga kalau kita katakan Imam Ahmad bin Halim berkata, mungkin kita akan mengatakan, Ahmad bin Halim yang mana ini? Tapi kalau kita mengatakan Ibnu Taimiyah, oh ternyata gurunya banyak ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama yang terkenal. Baik.
Jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita juga punya nama kunyah yang kita senangi. Kemudian jamaah sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ini, beliau termasuk sahabat yang as-sabiqun al-awwalun. Apa itu as-sabiqun al-awwalun? Orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan beliau termasuk sahabat yang ikut berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Madinah menuju Mekah untuk berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan istilah baiat Aqabah. Yang salah satunya adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu punya banyak keutamaan. Di antaranya tadi kita sudah sebutkan as-sabiqun al-awwalun, di antara orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Yang lainnya juga jemaah sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu merupakan satu jalur keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah juga kita tadi sebutkan. Di antara lagi keutamaannya dan banyak keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari, beliau adalah orang yang rumahnya pertama kali disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jadi jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, semua sahabat orang-orang Ansor yang ada di Madinah semuanya berharap agar sekiranya Nabi tinggal menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berharap rumahnya yang ditinggali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah sekalian, Nabi menaiki unta pada saat itu atau menuntun untanya pada saat itu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idakha, tinggalkan unta ini, biarkan unta ini, fa innaha ma'murah, karena sesungguhnya unta ini diperintahkan atau ada yang memerintahkan kepadanya. Siapa kira-kira yang memerintahkan unta? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan unta tersebut untuk memilih di mana dia mau berhenti. Dan ternyata jemaah sekalian, di mana berhenti? Berhentinya di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam buku-buku sejarah Sirah Nabawiyah itu bahwasanya untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sampai kemudian berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari sebagai penanda bahwasanya Nabi akan tinggal sementara di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan Masya Allah, betapa senangnya beliau karena bisa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat yang dilewati rumahnya, kemudian tetap mengikuti Nabi kemana dia akan berhenti. Ternyata berhentinya di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi pun tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan jemaah sekalian, rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ini ada dua tingkat. Ada dua tingkat. Tapi jangan dibayangkan seperti tingkat mes kita di sini yang Masya Allah dan lain sebagainya. Tetapi di zamannya Nabi SAW itu rumah-rumah itu hanya dari pelepah-pelepah kurma yang kemudian ditempeli dengan tanah-tanah liat. Tapi ada dua lantai. Bagaimana wallahu taala alam seperti apa, tetapi disebutkan dua lantai. Maka Nabi SAW dipersilahkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari untuk tinggal di lantai atas. Tetapi jemaah sekalian, Nabi SAW menolak demikian. Dia maunya tinggal di lantai bawah. Karena ada dua lantai. Keluarganya Abu Ayyub meminta Nabi tinggal di atas, lalu kemudian keluarganya Abu Ayyub dengan Abu Ayyub berada di bawah. Tapi Nabi SAW menolak dengan alasan ini pasti akan banyak sahabat orang-orang Ansor dari Madinah yang akan berkunjung menemui Nabi SAW. Otomatis dia akan, kalau Nabi tinggal di atas, otomatis yang di bawah juga terganggu karena harus lewat di bawah lalu kemudian untuk naik di atas. Masuk logis alasan dari Nabi SAW. Maka Abu Ayyub pun tinggal di lantai atas dan Nabi tinggal di lantai bawah. Ternyata jemaah sekalian, di malam harinya Abu Ayyub Al-Ansari baru tersadar, mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, tidakkah kita merasa bersalah Nabi berada di bawah kita?
kita ketika berjalan di atas jangan sampai ada debu yang kemudian jatuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dari hentakan kaki kita. Maka beliau meminta kepada istrinya untuk pelan sekali berjalan dan meminta kepada istrinya agar berjalannya di pinggir rumahnya supaya tidak di tengah, karena Nabi berada di tengah tepat di bawah lantainya. Demikianlah perlakuan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sampai semalaman beliau susah untuk tidur. Dia mengatakan jangan sampai turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kita berada di atasnya, berjalan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya beliau menyampaikan alasan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai utusan Allah, kami merasa sangat tidak enak untuk berjalan, ini bahasa kita ya, untuk berjalan di atas tempat yang Anda berada di bawahnya. Kami minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas. Anda yang tinggal di atas, kami yang di bawah. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau cuma itu alasannya Abu Ayyub, itu tidak mengapa, ya tidak mengapa. Lalu di malam yang kedua jemaah sekalian, karena Abu Ayyub tadi kita sebutkan berjalannya di pinggir-pinggir, ternyata tidak sengaja Abu Ayyub menyentuh sebuah bejana yang isinya air, lalu tertumpah dan meresap. Tadi kita sudah sebutkan tanah liat, kemudian pelepah-pelepah kurma, maka air itu tumpah jemaah sekalian. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau pun khawatir kalau airnya tersebut menjatuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diambillah selimut satu-satunya Abu Ayyub Al-Ansari, lalu kemudian diletakkan di air yang tumpah itu agar meresap dan tidak menjatuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil di malam tersebut Abu Ayyub dan keluarganya tidur dalam kedinginan karena selimutnya tadi sudah dipakai untuk meresapi air yang tertumpah. Keesokan harinya beliau kembali menyatakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, semalaman kami tidak bisa tidur. Kenapa begini kejadiannya? Lalu kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tinggal di lantai atas atau lantai kedua dan Abu Ayyub tinggal di bawahnya. Baik jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu kurang lebih sekitar 7 bulan sampai kemudian Masjid Nabawi selesai dibangun. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, dibangunkanlah di samping Masjid Nabawi kamar-kamar kecil yang menjadi tempat tinggal istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bergilir sesuai dengan giliran istrinya. Tetapi jemaah sekalian, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Masjid Nabawi, Abu Ayyub Al-Ansari tetap menyiapkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Abu Ayyub, karena tetap bertetangga ya, Masjid Nabawi dengan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu berhadapan, atau yang dibangun Masjid Nabawi itu tetap masih halaman rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Baik jemaah sekalian, beliau senantiasa setiap harinya menyiapkan makanan dan berharap Nabi datang. Kalau Nabi tidak datang, maka Abu Ayyub memakan makanan tersebut dengan keluarganya. Namun suatu hari jemaah sekalian, Umar bin Khattab atau Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau di panas terik matahari keluar dari rumahnya. Biasanya orang-orang Arab itu tidur di jam-jam seperti itu. Tapi ini Abu Bakar, beliau keluar dalam keadaan panas terik matahari. Beliau keluar lalu bertemu dengan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di jam yang seperti ini? Ini bahasa kita ya. Kata Abu Bakar, tidak ada hal yang membuat saya keluar dari rumah saya di jam yang seperti ini kecuali karena saya sangat lapar dan tidak ada makanan di rumah. Tidak ada makanan di rumah. Engkau wahai Umar, apa yang membuatmu keluar? Apa jawaban Umar bin Khattab jemaah sekalian? Aku pun demikian, keluar dari rumah karena tidak ada makanan di rumah yang bisa dimakan. Lalu kemudian berjalanlah dua orang ini sama-sama, Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ternyata keluar juga manusia yang lebih mulia lagi dibandingkan dengan kedua orang yang tadi. Siapa itu?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya juga, kenapa Nabi keluar di jam-jam yang seperti ini? Ternyata jawaban beliau juga jemaah sekalian, beliau mengatakan, saya keluar karena tidak ada makanan yang bisa dimakan di rumah. Maka mereka berdua juga menyampaikan alasannya. Maka Nabi SAW mengingat Abu Ayyub Al-Ansori yang banyak, ya selalu melimpah makanan di rumahnya. Maka beliau pun datang kepada Abu Ayyub Al-Ansori. Dan ternyata jemaah sekalian, di rumahnya Abu Ayyub tidak ada Abu Ayyub, yang ada adalah istrinya beliau. Tetapi Abu Ayyub ada di kebun sekitar rumahnya. Lalu begitu mendengar ada suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ayyub Al-Ansori langsung kembali ke rumahnya dan mengatakan, apa gerangan wahai utusan Allah, silahkan engkau masuk ke dalam rumah kami. Setelah dipersilahkan, ketiga manusia terbaik ini duduk. Abu Ayyub Al-Ansori langsung ke kebunnya, memangkas satu tandang kurmanya. Satu tandang langsung dibawa oleh Abu Ayyub di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan engkau nikmati wahai utusan Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Ayyub, satu tandang ini masih ada yang muda dan lain sebagainya, masih ada juga ada yang tua, ada yang muda. Kenapa engkau langsung ambil semuanya? Kenapa tidak yang kamu butuhkan saja? Apa kata Abu Ayyub Al-Ansori jamaah sekalian? Kata beliau, wahai utusan Allah, saya sengaja mengambil semuanya untuk memberikan kepadamu sebagai pilihan. Siapa tahu engkau menginginkan buah yang tidak aku ambilkan untukmu, maka aku ambil seluruhnya. Baik. Kemudian setelah itu Abu Ayyub Al-Ansori beliau meminta kepada istrinya buatkan roti dari gandum. Lalu Abu Ayyub Al-Ansori dengan cepatnya beliau memotong kambing untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dihidangkan jamaah sekalian, setelah makanan dihidangkan kepada tiga manusia terbaik ini, ternyata jemaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anakku Fatimah di rumah sudah lama mengidam-idamkan makanan yang seperti ini, bungkuskan untuknya. Ini menunjukkan banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya seorang ayah berada di luar rumah tetap harus mengingat orang-orang yang ada di rumahnya. Ya, beliau meminta kepada Abu Ayyub agar kemudian menyiapkan juga sebagian untuk putrinya. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, tentang kenikmatan yang kalian rasakan di dunia. Jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hampir setiap hari melihat makanan yang melimpah. Bahkan mungkin di antara kita banyak yang membuang-buang makanannya. Namun manusia-manusia yang terbaik sangat sering merasakan yang namanya kelaparan. Maka jamaah sekalian, jangan sampai kita lupa dan kufur nikmat. Dan lihatlah, tiga manusia yang paling terbaik ini semuanya lebih banyak laparnya dibandingkan kenyangnya. Baik jemaah sekalian, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya, beliau meminta kepada Abu Ayyub Al-Ansori agar sekiranya Abu Ayyub ini datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi ingin memberikan balasan kebaikan yang dipersembahkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Dan demikianlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua sahabat yang berbuat baik kepadanya semuanya dibalas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan yang lebih baik daripada perlakuan sahabat tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum pernah dengar di akhir-akhir hayatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau keluar kepada para sahabat lalu beliau mengatakan, tidak ada satupun di antara kalian yang pernah berbuat baik kepada keluarga kami kecuali semuanya sudah aku berikan balasannya, kecuali sudah aku berusaha untuk membalasnya, illa Abu Bakrin, kecuali kebaikannya Abu Bakar tidak mampu beliau berikan balasannya saking banyaknya kebaikan Abu Bakar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah sekalian, demikianlah Abu Bakar ya, keutamaannya itu kalau ditimbang keimanannya Abu Bakar dengan seluruh manusia dari Adam sampai manusia yang paling terakhir kecuali para nabi dan rasul, maka lebih berat timbangan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan kita semua kecuali para nabi dan rasul. Baik, ala kulli hal jemaah sekalian, dipanggillah Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu taala anhu ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan balasan dengan
dihadiahkan seorang budak. Ya, dihadiahkan seorang budak. Ya, pada saat itu masih banyak budak ya. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Wahai Abu Ayyub, budak ini perlakukan dengan sebaik-baiknya." Maka Abu Ayyub membawa budaknya pulang ke rumah istrinya, lalu kemudian istrinya bertanya, "Siapa punya budak ini?" Kata Nabi, kata Abu Ayyub, "Ini adalah budak yang dihadiahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Ayyub, agar kita berbuat baik kepada budak ini. Lalu kemudian istrinya mengatakan, "Saya kira tidak ada hal yang paling baik yang bisa kita lakukan kepada budak kecuali memerdekakannya." Jadi suami istri saling mendukung dalam kebaikan. Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Maka dibebaskanlah budak tersebut sehingga menjadi hamba yang merdeka. Baik jemaah sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari terkenal dengan kedermawanan beliau dan juga keberanian beliau di dalam mengikuti pertempuran. Semua pertempuran yang di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun setelah meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Ayyub Al-Ansari tetap mengikuti pertempuran kecuali ada uzur. Terakhir jamaah sekalian, pertempuran terakhir yang diikuti oleh Abu Ayyub Al-Ansari setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau ikut di peperangan ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim pasukan ke Konstantinopel untuk meruntuhkan, menaklukkan benteng Romawi di tahun ke-52 Hijriah. Dan jemaah sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari pada saat itu usianya sudah lebih dari 80 tahun. Tetapi dia tetap ikut berjihad, tetap ikut ke pasukan perang untuk melawan orang-orang Romawi. Namun qaddarullah, pada saat memasuki wilayah musuh, Abu Ayyub Al-Ansari jatuh sakit. Ya, belum sampai ke benteng Konstantinopel, ternyata Abu Ayyub Al-Ansari jatuh sakit dengan sakit yang sangat parah. Maka pada saat itu pemimpin pasukan atau panglima pasukan putranya Muawiyah, Yazid ibn Muawiyah, pemimpin pasukan yang menaklukkan benteng Konstantinopel, beliau mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari dan mengatakan, "Adakah wasiat?" Karena Abu Ayyub sudah sakit parah. "Adakah wasiat?" Kata Abu Ayyub Al-Ansari, "Jika saya meninggal dunia, ditakdirkan meninggal dunia sebelum peperangan, maka saya berharap pasukan yang ada ini membawa jenazahku masuk ke medan jihad." Jadi jenazah pun dia meminta, kalau dia misalnya dia meninggal dunia, jenazahnya pun diminta untuk ikut masuk ke dalam pertempuran. Kalau saya meninggal dunia, gotong jenazah saya dan bawa masuk ke dalam wilayah musuh sampai kalian benar-benar tidak bisa melangkahkan kaki. Artinya sudah mentok, tidak bisa maju lagi. Dan ternyata jemaah sekalian, Yazid ibn Muawiyah mengiyakan hal tersebut. Ternyata Allah takdirkan Abu Ayyub meninggal di tahun 52 Hijriah pada saat di tahun penaklukan benteng Konstantinopel, dan ternyata jenazahnya digotong menuju masuk ke dalam benteng, mentok tidak bisa jalan, lalu kemudian dimakamkan di tempat tersebut. Demikianlah biografi singkat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Siapa tadi nama aslinya? Siapa? Khalid ibn Zaid. Barakallahu fikum. Ternyata diingat ya. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalatha layalin." Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, menghajar saudaranya, atau bahasa lainnya mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Ketika mereka saling bertemu, satu sama yang lainnya saling memalingkan muka. Wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya, alladzi yabda'u bis salam, yang memulai mengucapkan salam. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang mulia,
yang menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Jadi agama Islam jamaah sekalian bukan hanya mengajarkan kita untuk menjaga tali persatuan. Iya. Hadis ini jamaah sekalian berbicara tentang memboikot, berbicara tentang mendiamkan saudara muslim yang lainnya. Padahal jamaah sekalian, ya kita masuk terlebih dahulu di dalil-dalil yang dalam syariat kita diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan. Nabi SAW bersabda, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman saling bersaudara. Dan jamaah sekalian, banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwasanya kita diminta untuk menjalin tali persaudaraan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahum fasallim alaihi." Kalau kalian saling bertemu, ucapkan salam. Kemudian juga di antara hak seorang muslim yang hendaknya kita penuhi agar tali persaudaraan itu tetap kokoh, kata Nabi SAW, penuhilah undangannya. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kalian diundang, penuhi undangannya. Dan ini hadis yang pertama yang kita bahas di awal-awal kajian kita. Kemudian juga Nabi SAW menganjurkan kita untuk menjenguk orang yang sakit. Ya, menjenguk orang yang sakit. Kata Nabi SAW, idza marido fa'udhu. Kalau saudara muslimmu sakit, jenguk dia. Kemudian juga Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk mengiringi jenazahnya. Kata Nabi SAW, idza mata fattabi'hu. Kalau meninggal dunia, iringi jenazahnya ke kuburan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan bahwasanya melarang kita untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa meretakkan tali persaudaraan, tali ukhuwah di antara kita. Contoh misalnya, Nabi SAW bersabda, "Wala yabi' ba'dukum ala bai akhihi." Tidak boleh seseorang di antara kalian menjual jualan di atas jual beli saudaranya. Apa maksudnya ini? Contoh misalnya, si A menjual handphone misalnya, ya kita angkat contoh handphone. Si A menjual kepada si B sebuah handphone dan mengatakan, beli handphone saya ini harganya misalnya 1 juta kepada si B. Maka dalam proses negosiasi ini tidak boleh si C datang mengatakan ini HP yang sama, beli 800.000 saja. Ini tidak boleh karena masih sementara bernegosiasi antara si A dengan si B, belum saling memutuskan. Kecuali kalau seandainya si B mengatakan, kalau 1 juta ini terlalu mahal, saya mau cari yang lebih murah misalnya. Baru kemudian si C datang, oh ini 800. Di tempat yang lain mengatakan, oh ini 800. Maka itu boleh-boleh saja. Ya, dan itu tidak akan memecah ukhuwah di antara mereka. Baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, wala yakhthab ar-rajul bi khitbati akhihi. Tidak boleh seseorang mengkhitbah wanita yang sedang dikhitbah oleh saudaranya. Misal, ya saya contohkan misalnya supaya bisa kita pahami, Abdullah, ya di sini saya mohon maaf kalau ada yang namanya sama ya, Abdullah melamar Fatimah. Perempuan yang namanya Fatimah dilamar oleh Abdullah. Sementara masih proses lamaran, mungkin keluarganya Fatimah misalnya mengatakan, kami minta waktu 3 hari. Lalu kemudian tiba-tiba Abdurrahman yang lebih kaya misalnya daripada Abdullah dan lebih tampan daripada Abdullah datang kepada keluarganya Fatimah mengatakan, saya juga mengkhitbah Fatimah. Ini tidak boleh. Ya tidak boleh karena belum ada kesepakatan di antara keluarga Fatimah tadi dengan Abdullah. Ya, tidak boleh dikhitbah selagi wanita tersebut masih dalam keadaan dikhitbah oleh orang lain. Kecuali kalau sudah diputuskan, oh ternyata tidak bisa, baru kemudian maju si Abdurrahman tadi. Taib. Bisa dipahami ya? Taib. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, wala tahasadu, dan juga kalian tidak boleh saling iri. Jamaah sekalian, apa sih yang kita iri dari orang lain? Ya, tidak boleh kita iri kepada orang lain. Boleh jadi apa-apa yang kita irikan kepada orang lain tersebut itu juga yang diimpi-impikan,
Boleh jadi kita menganggap, oh nikmat Allah kepada saya ini adalah nikmat yang sangat rendah, kemudian orang lain diberikan nikmat yang lebih banyak misalnya. Boleh jadi nikmat yang ada pada kita juga diimpi-impikan oleh orang lain. Jamaah sekalian, yang kita punya saja hari ini, kalau kita renungkan hisabnya di hari kiamat, itu sudah sangat terlalu banyak, sudah sangat melelahkan kita. Lalu untuk apa lagi kita hasab kepada harta atau milik orang yang lain? Kenapa kita tidak jadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan masuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Kenapa kita tidak berusaha masuk ke dalam golongan yang sedikit tersebut? Baik jamaah sekalian, wala tabaghadu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan juga kalian saling membenci. Ini dalam urusan dunia, tidak boleh hasad, tidak boleh iri, dan tidak boleh saling membenci. Bahkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tajassasu, dan jangan juga kalian saling mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang lain, karena ini akan meretakkan tali ukhuwah persaudaraan di antara kita. Kemudian Nabi SAW juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yaskhur qaumun min qaumin, janganlah sebuah kaum menghina kaum yang lain, karena itu juga akan membuat tali persaudaraan di antara mereka menjadi retak. Maka jamaah sekalian, dalil-dalil yang sudah kita sebutkan semuanya menunjukkan agar kita dianjurkan menjaga persatuan. Namun hadis yang kita bacakan tadi ternyata dibolehkan untuk memboikot saudara kita. Ini menunjukkan bahwasanya betapa sempurnanya agama Islam. Karena jamaah sekalian, sudah menjadi tabiat manusia itu kadang terbawa hawa nafsu, mungkin jengkel kepada saudaranya, kemudian mungkin marah kepada saudaranya. Maka dalam syariat agama kita diberikan celah, boleh untuk tidak saling sapa kepada saudara yang kita tidak suka atau yang ada masalah dengan kita, tapi dengan batasan, tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Ini juga berlaku pada anak dengan ayah misalnya, atau berlaku antara istri dengan suami misalnya. Misalnya kita minta ke istri sesuatu yang ada sesuatu yang dikerjakan oleh istri yang kita tidak suka, sudah kita ingatkan, ternyata dia tetap melakukan hal tersebut, maka boleh kita boikot, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baik, sehingga 3 hari jemaah sekalian. Setelah 3 hari, maka 2 orang muslim yang sebelumnya saling mendiamkan harus sudah saling memaafkan dan bergaul seperti biasanya. Lalu kemudian jemaah sekalian, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa yang terbaik yang mengucapkan salam? Maka jawabannya jemaah sekalian, karena yang mengucapkan salam punya usaha untuk mengakhiri pemboikotan tersebut. Ya, mengakhiri pemboikotan tersebut. Punya usaha untuk mengeratkan kembali tali ukhuwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalin. Makanya dia adalah orang yang terbaik. Mungkin sebagian kita kalau cekcok dengan orang yang lain, kita itu akan senantiasa merasa benar. Saya yang benar, dia yang harus minta maaf, dia yang harus memulai terlebih dahulu berbicara kepada saya. Kalau tidak, maka saya tidak akan berbicara kepada dia. Makanya kita punya ego masing-masing. Makanya yang paling pertama mengucapkan salam diberikan gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kategori orang-orang yang terbaik. Karena tidak mudah untuk kemudian kita mungkin pernah misalnya cekcok dengan teman kita, lalu kemudian apalagi kita merasa benar, ya, kita sangat berat untuk datang kemudian mengucapkan salam, apalagi kalau kita yang meminta maaf. Loh, saya yang benar, tidak mungkin saya minta maaf. Padahal orang yang meminta maaf maka dia yang lebih mulia di antara keduanya.
Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para ulama berbeda pendapat, di antara mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya al-hajar ini bisa diakhiri dengan al-hajar ini, saling boikot ini bisa disebutkan sudah mengakhiri boikot dengan cukup mengucapkan salam saja. Itu sudah dianggap, misalnya si A dengan si B baku cekcok lalu saling mendiamkan. Begitu mereka saling bertemu, sudah ada yang mengucapkan salam, maka mereka sudah bisa dihukumi, menurut pendapat ulama sudah dihukumi sebagai orang yang telah mengakhiri boikotnya. Mereka sudah berdamai karena sudah mengucapkan salam. Sebagian ulama mengatakan tidak, belum bisa dikatakan mereka sudah berdamai sampai keadaan mereka sama seperti keadaan sebelum mereka saling mendiamkan, sebelum mereka saling memboikot. Nah, ini pendapat ulama yang kedua. Namun jamaah sekalian, yang lebih utama atau yang lebih mendekati kebenaran menurut penulis adalah yang mengucapkan salam saja. Kalau seseorang sudah pernah saling membenci, misalnya saling tidak sapa, tetapi begitu sudah saling mengucapkan salam, maka itu sudah dihitung sebagai orang yang sudah berdamai dan sudah keluar dari sesuatu yang haram. Karena tadi Nabi SAW mengatakan tidak halal, berarti haram kalau dia diamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, maka menurut pendapat jumhur ulama, dan ini yang lebih kuat, sudah selesai. Dan adapun untuk kembali ke keadaan yang sebelumnya, itu memang berat. Itu memang berat. Bayangkan misalnya kalau ada di antara kita yang mungkin pernah diambil haknya oleh orang lain dan tidak dikembalikan, tetapi pasti orang yang punya hak ini merasa istilahnya berat untuk kemudian memaafkan. Tetapi kalau dia sudah bersalaman atau saling mengucapkan salam, maka dihukumi sudah selesai dan sudah saling berdamai. Adapun urusannya di belakangan itu nanti antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Albani rahimallahu taala beliau mengatakan al-hajru la yuhsin an yutabbaqa fi hadzal asr, ya. Lianna ahlul bi'at. Di sini jemaah sekalian, ada juga dua hal dalam masalah memboikot. Kalau dalam masalah urusan duniawi, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau permasalahan yang terjadi di antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya dalam urusan duniawi, mungkin haknya ada yang diambil, atau mungkin ada pernah digibah dan lain sebagainya, dan sampai kepada muslim yang lainnya, maka ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Adapun dalam urusan agama, memboikot ahlu bid'ah misalnya, atau memboikot ahlu maksiat, ya misalnya ada komunitas yang komunitasnya ini memang komunitas yang bermaksiat, ya, maka ini boleh diboikot lebih dari 3 hari kalau permasalahannya dalam urusan agama, ya, dalam urusan agama, misalnya tadi ahlu bid'ah dan lain sebagainya. Namun ini juga perlu dilihat kemaslahatannya. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, al-hajru la yuhsin an yutabbaqa fi hadzal asri lianna ahlul bid'ah humul ghalibun. Menghajar pelaku bid'ah tidak layak untuk diterapkan di zaman sekarang. Kenapa jamaah sekalian? Karena sekarang ini ahlu bid'ah lebih mendominasi dibandingkan dengan selain dari mereka. Ya, betapa banyak orang-orang yang hari ini mungkin misalnya menyembah ke kuburan, ya, berdoa di kuburan dan lain sebagainya, dibandingkan dengan yang tidak, ya kemungkinan lebih banyak yang menyembah kepada kuburan dan lain sebagainya, para pelaku bid'ah. Maka dalam urusan ini kita, kata Syekh Albani rahimahullah taala, di zaman ini kita tidak boleh atau kita tidak bisa terapkan memboikot kepada mereka. Ya, berbeda halnya dengan di zamannya Imam Ahmad ibn Hanbal, di zaman a'immatus salaf, di zaman imamnya para salafus soleh, di mana mereka ahlu sunnah lebih banyak dibandingkan dengan ahlu bid'ah. Sehingga kalau ahlu sunnah memboikot ahlu bid'ah, maka itu mereka akan menjadikan pelajaran, ahlu bid'ah akan menjadikan pelajaran untuk kemudian rujuk kembali dari bid'ah yang mereka lakukan. Taib,
Demikian juga para ahlu maksiat. Pelaku maksiat dahulunya pelaku maksiat, kalau diboikot, itu mereka akan merasa terkecilkan dan merasa, oh saya ini jumlahnya sedikit. Tapi sekarang ini, kalau pelaku-pelaku maksiat mau diboikot, jumlah mereka banyak, jadi mereka lebih bersenang-senang. Ya sudahlah, tidak usah. Kalau memang orang-orang soleh ini yang cuma maunya datang ke masjid, tidak mau bergabung dengan kami, ya sudah, silakan mereka, karena kami jumlahnya lebih banyak. Maka yang bagus untuk diterapkan di zaman ini adalah tetap merangkul mereka, ya tetap mendakwai mereka dengan hikmah. Bukankah jamaah sekalian, kita juga dulunya ini orang-orang yang tidak mengenal yang namanya kajian. Kalau semua orang-orang yang aktif di kajian memboikot saudaranya yang misalnya ahlu maksiat di setiap harinya, kita juga tidak akan mengenal yang namanya kajian. Ya, tetapi jamaah sekalian, yang bagus diterapkan pada saat ini adalah kita datang mendakwai mereka, asalkan dengan catatan bukan kita yang terdakwai oleh mereka. Ya, jangan sampai kita datang ke sana dengan niat untuk merangkul, ternyata kita yang dirangkul. Baik, oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita perhatikan kemaslahatan masing-masing. Baik, kayaknya kita belum bisa selesaikan pembahasannya ya. Ini masih ada beberapa halaman. Atau masih kita lanjutkan ya? Baik jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan bahwasanya menghajar atau memboikot saudaranya lebih dari 3 hari hukumnya adalah haram. Bahkan sebagian ulama memasukkan ke dalam dosa besar. Orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari dalam urusan dunia, maka dia masuk ke dalam perbuatan haram, bahkan termasuk dosa besar. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumul itsnain wal khamis, dibuka pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis, fayughfaru likulli abdin la yusyrik billahi syai'a, maka diampuni seluruh dosanya orang-orang atau hamba-hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun itu, illa rajulun, kecuali seseorang, kanat bainahu wa baina akhihi syakhna, kecuali seseorang yang punya permusuhan antara saudara muslimnya, fayuqal, dikatakan kepada mereka, anziru hadaini hatta yastalihan, tangguhkan orang ini, jangan dulu diampuni kedua orang ini meskipun dia mentauhidkan Allah, sampai mereka saling berdamai. Jadi jamaah sekalian, hadis yang kita bacakan tadi ini menunjukkan keutamaan tauhid, bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah setiap hari Senin dan hari Kamis akan diampuni oleh Allah pada saat dibuka pintu-pintu surga. Tetapi jamaah sekalian, hadis ini juga memberikan peringatan kepada kita bahwasanya orang-orang yang punya permasalahan dengan saudara muslimnya ada peluang ditangguhkan pengampunan dosa terhadapnya sampai mereka berdamai. Ini dalam permasalahan urusan dunia. Mereka harus berdamai dulu baru kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya dosa besar kalau kita saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Ada hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya wa an Abi Khirashin As-Sulami radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Khirasi As-Sulami, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man hajara akhuhu sanatan fahuwa kasafki damihi, barang siapa yang memboikot atau mendiamkan saudaranya, menghajar saudaranya selama 1 tahun, mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka fahuwa kasafki damihi, seakan-akan dia telah menumpahkan darahnya. Mendiamkan saudara selama 1 tahun, memboikot saudara selama 1 tahun tanpa ada uzur syar'i, bukan permasalahan agama, maka
itu seakan-akan seperti menumpahkan darahnya. Adapun dalam urusan agama jamaah sekalian, seperti misalnya sahabat yang tidak ikut berperang di perang Tabuk, ya ada sahabat yang diboikot, ana lupa siapa namanya, tetapi dia diboikot sampai 50 hari. Ya, memang Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk tidak menemani berbicara sahabat yang tidak ikut perang di perang tersebut tanpa ada uzur. Jadi memang diasingkan selama 50 hari sampai turun firman Allah, turun firman Allah menerima taubat dari sahabat tersebut. Adapun dalam urusan dunia, kalau diboikot lebih dari 3 hari, maka ini sudah masuk ke dalam haram dan termasuk dosa besar, dan bahkan kalau cukup setahun maka seperti menumpahkan darah saudaranya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, semoga yang terakhir ya. Baik, hadis yang terakhir kan sudah datang juga ini. Baik. Yang terakhir hadisnya yang menunjukkan bahwasanya dia adalah dosa besar. Hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, an ibni Abbas, dari putranya Abbas yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 golongan yang solatnya tidak terangkat di atas kepalanya, artinya tidak diterima solatnya. Ada 3 golongan yang tidak diterima solatnya. Yang pertama, rojulun amma qauman wahum lahu karihun, seorang imam yang mengimami makmum, yang makmum tersebut membenci imam tersebut. Ini solatnya imam tersebut tidak diterima atau tidak melewat sampai di atas kepalanya. Wa imra'atun batat wa zawjuha alaihi sakhitun, dan seorang wanita yang tidur sementara suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Ini juga solatnya tidak diterima sampai suaminya kembali ridho, Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, wanita itu kalau dia tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya di malam hari, maka dia terlanat sampai pagi hari. Ya, ini menunjukkan di antara kemuliaan suami. Tapi perlu digarisbawahi, jangan juga kita jadikan ini sebagai hujah setiap kali kita menekan istri kita ya. Oh, kalau kamu saya marahi sampai pagi kamu terlanat, ya tidak seperti itu ya. Antum harus menyayangi orang-orang yang berada di bawah. Kata Nabi SAW, laisa minna, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang di bawahnya dan tidak menghargai orang yang di atasnya. Maka perlu saling memahami di antara keduanya. Baik, ini kalau yang punya istri. Baik, yang berikutnya, yang saksi bahasan kita ya. Wa akhwani mutasariman, dan 2 orang yang saling bermusuhan juga tidak akan diterima solatnya sampai mereka kemudian saling berdamai, dan dihitung sebagai orang telah berdamai kalau sudah mengucapkan salam selesai permasalahannya. Baik, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala jami'an. Ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan kami dalam menukil. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Insya Allah tidak ada, karena sudah ada aroma-aroma yang lain. Tidak ada ya? Insya Allah di pertemuan berikutnya lagi. Baik, kita tutup majelis kita dengan sebelumnya ya. Kami kembali ingin mengingatkan ya, di depan kita ada pahala atau ada peluang mendapatkan pahala haji dan umrah, salat syuruk. Ya, jadi yang mau makan dulu silahkan, yang mau salat dulu silahkan. Tapi ana sarankan sebaiknya makan dulu, baru nanti salat. Kenapa? Karena kalau antum salat duluan, ya ini teringat makanannya. Kata Nabi SAW, la solata bihadratit ta'am. Ya, tidak boleh seseorang melaksanakan solat pada saat makanan sudah disiapkan. Ya, jadi kecuali kalau antum bisa fokus, maka silahkan solat dulu. Tapi tergantung dari masing-masing ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.